Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Hilang signal. Itu pasti pengalaman yang tidak menyenangkan dan mengesalkan. Di zaman yang sangat bergantung kepada jaringan internet, putusnya jaringan bukan hanya mengesalkan tetapi juga merugikan. Sebagai contoh, di sepanjang tahun 2019 saja, dilaporkan bahwa telah terjadi pemadaman internet lebih dari 18.000 jam di seluruh dunia. Kondisi tersebut telah membuat perekonomian dunia merugi. Diperkirakan bahwa hingga 8 miliar dolar Amerika atau setara dengan 110,4 triliun rupiah. Saudara, hal yang paling merugikan bagi manusia adalah ketika jaringan kita, hubungan kita terputus dengan surga. Terputus dari Tuhan. Mazmur 10 ayat yang pertama katakan, "Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?" Mazmur 22 ayat yang pertama juga katakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku." Tuhan jauh, tidak dapat dijangkau. Jaringan koneksi kita terputus. Padahal kita sangat membutuhkan pertolongannya. Pertanyaan, mengapa signal jaringan kita terputus dari Tuhan? Yesaya 59 ayat 1-2 menjawab, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Perhatikan, pernyataan ini Tuhan nyatakan bukan kepada orang yang tidak mengenal Allah, tetapi kepada umatnya yang ketika itu berbakti terpusat kepada bait suci di Yerusalem. Jaringan Tuhan sebenarnya tidak berubah, tetap kuat, tetap penuh 4 bar. Tetapi dosa umatnya telah memutuskan koneksi. Puji Tuhan, ada second chance, ada kesempatan kedua. Kesempatan diberikan melalui perjanjian yang diperbaharui. Dan ketahuilah bahwa perjanjian itu sudah sah. Karena Yesus Kristus sudah memberikan hidupnya di Kalvari, di salib. Apabila kita menyesal, mengaku dosa dan menerima penebusan Yesus, maka jaringan itu pulih. Koneksi dengan surga akan pulih sepenuhnya. Pertanyaan besar adalah, apa yang akan dialami oleh orang yang menyambut perjanjian yang telah disahkan oleh Yesus? Dengar kata Yesus, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Lihat, hidup di dalam Yesus adalah hidup yang berkelimpahan. Sudah tentu berkelimpahan nanti di sorga di dunia baru. Tetapi kita tidak perlu menunggu untuk menikmati berkat perjanjian itu. Hidup yang berkelimpahan itu akan kita miliki sekarang ini. Saudara, Tuhan sangat peduli kepada kita sekarang. Tuhan ingin yang terbaik untuk kita sekarang. Tuhan ingin memberikan kebahagiaan penuh sekarang. Tuhan ingin kita merasakan kemenangan sorga di dalam Yesus sekarang. Pada saat kita menerima Yesus sebagai korban perjanjian itu, maka pada saat itu juga koneksi kita dengan sorga dipulihkan. Segala fasilitas sorga, berkat sorga, dukungan sorga, hikmat surga, kekuatan surga, bahkan pasukan surga menjadi bagian kita secara nyata. Saudara, jalinlah dan nikmatilah hubungan yang indah dengan Yesus, dengan surga sekarang. Itu keren.